Kerajaan Wengker didirikan oleh seorang tokoh bernama Ketut Wijaya, yang memerintah antara 986 hingga 1037 Masehi. Meski sempat dihancurkan oleh Raja Airlangga dari Daha, Wengker kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit sebagai negeri bawahan. Kisah berdirinya Kerajaan Wengker berawal dari perjalanan Ketut Wijaya yang berasal dari Jawa Tengah bersama rombongannya. Ia mengikuti jejak Mpu Sindok, yang kala itu memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Setelah perjalanan panjang melalui selatan Gunung Lawu, Ketut Wijaya akhirnya menetap di sebuah wilayah yang saat itu dianggap menyeramkan, dipenuhi oleh bandit dan mara bahaya. Dari sinilah nama Wengker berasal, yaitu dari istilah Jawa, Wewengkon Kang Angker, yang berarti tempat yang angker atau menakutkan. Bukti arkeologis keberadaan Kerajaan Wengker ditemukan di Prasasti Sendang Kamal yang terletak di Madiun. Letak pastinya masih diperdebatkan oleh para ahli. Sejarawan N.J. Krom meyakini bahwa kerajaan ini berada di Desa Setono, Ponorogo, sementara Purwowijoyo menyatakan bahwa Wengker terletak di perbatasan Desa Kadipaten dan Setono. Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Wengker meliputi Gunung Kendeng hingga Gunung Pandan di utara, Gunung Wilis hingga Laut Selatan di timur dan selatan, serta Gunung Lawu di bagian barat. Wengker juga turut serta dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Pralaya Medan, yang menandai runtuhnya kerajaan Medan di bawah pemerintahan Raja Dharmawangsa. Namun, peran ini membawa petaka bagi Wengker, karena Raja Airlangga, yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut, melancarkan balas dendam. Pada serangan tahun 1030 Masehi, Airlangga berhasil menaklukkan Wengker dan Raja Panuda, yang kala itu berkuasa, terpaksa melarikan diri ke Galuh. Namun, pelariannya tak berlangsung lama. Airlangga berhasil menangkap dan mengeksekusinya, sekaligus menghancurkan istana Wengker hingga reruntuhan. Walau demikian, kerajaan ini kembali bangkit dan memberontak pada tahun 1037. Namun upaya tersebut lagi-lagi berhasil dipadamkan oleh Airlangga. Nama Wengker muncul lagi dalam sejarah saat Majapahit berjaya. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Wengker menjadi salah satu wilayah bawahan Majapahit, diperintah oleh Bre Wengker yang merupakan paman dari Raja Hayam Wuruk. Peninggalan kerajaan ini masih dapat dilihat. Salah satunya di Candi Surawana yang ditemukan di Kediri. Candi ini dibangun untuk menghormati Bre Wengker sebagai Raja bawahan Majapahit. Selain Candi Surawana, terdapat juga prasasti lain seperti Prasasti Kucangan, Meruak, dan Renek yang turut menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Wengker. Setelah kerajaan Medan di Jawa Tengah runtuh pada tahun 928 Masehi, Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Setahun kemudian, ia dinobatkan sebagai Raja pertama Kerajaan Medan di Jawa Timur dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok kemudian menjadi leluhur bagi raja-raja di Jawa selama 3 abad berikutnya. Ia memerintah bersama permaisurinya, Parameswari Sri Wardani Empu KBI, yang merupakan putri dari Rakai Wawa. Dalam buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo, disebutkan bahwa selain Empu Sindok, ada rombongan lain yang juga pindah ke Jawa Timur. Rombongan ini dipimpin oleh Ketut Wijaya, putra seorang Raja Medan. Ketut Wijaya mendirikan sebuah kerajaan bernama Wengker dan berkuasa antara 986 hingga 1037 Masehi. Nama Wengker berasal dari akronim Wewengkon Angker, yang berarti wilayah yang penuh misteri. Mengenai letak kerajaan Wengker, ada berbagai versi berbeda. Menurut Babat Ponorogo, wilayah Wengker terletak di utara Gunung Kendeng hingga Gunung Pandan, di timur hingga Gunung Wilis dan Laut Selatan, serta di barat hingga pegunungan dari Laut Selatan hingga Gunung Lawu. Pusat keraton Wengker disebut berada di sekitar Setono, Kecamatan Jenangan, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. N.J. Krom dan Dr. Randa Setiawati Suleman. Kerajaan Wengker digambarkan sebagai wilayah yang damai, dengan rakyatnya yang tekun melakukan tapa brata dan mendalami ilmu batin. Pertahanan wilayah kerajaan ditandai dengan sungai dan 3 benteng bawah tanah, yang dikenal sebagai Benteng Pendem. Pada tahun 947 Masehi, Empu Sindok digantikan oleh putranya, Sri Isyana Tunggawijaya, yang menikah dengan Sri Lokapala. Mereka kemudian digantikan oleh putra mereka, Sri Makutawangsa Wardana, yang memiliki 2 putri. Salah satu putrinya menikah dengan Dharmawangsa, yang kemudian mengambil alih tahta Medan. Putri lainnya, Mahendradatta, menikah dengan Udayana dan memiliki seorang putra bernama Airlangga. Kerajaan Medan di bawah kepemimpinan Dharmawangsa memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayahnya. Namun, pada tahun 1016 Masehi, kerajaan Medan diserang oleh Sriwijaya dan sekutunya, Murawari serta Wengker. Penyerangan ini menewaskan Raja Dharmawangsa beserta pembesar istananya,
dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pralaya, yang menandai kehancuran Medan. Satu-satunya yang selamat dari serangan tersebut adalah Airlangga, yang saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan Putri Dharmawangsa. Masih berusia 16 tahun, Airlangga bersama Narotama berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan sekitar Wonogiri. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan sebagai Raja Kahuripan, kerajaan baru yang dibangun di atas reruntuhan Medan. Setelah kehancuran Medan, wilayah tersebut terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Airlangga kemudian memulai usahanya untuk menyatukan kembali wilayah Medan, termasuk kerajaan Wengker. Pada tahun 1031, Wengker berhasil ditaklukkan. Namun pada tahun 1035, kerajaan tersebut kembali bangkit. Pada tahun 1037, Airlangga menyerang Wengker dengan pasukan besar, dan Ketut Wijaya terpaksa melarikan diri, meninggalkan harta benda dan permaisurinya. Setelah berbagai upaya pelarian ke desa Topo dan Kapang, Ketut Wijaya akhirnya dikalahkan di Sarosa. Menurut satu versi, ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Sementara versi lain menyebutkan bahwa Ketut Wijaya hilang beserta jiwa raganya, atau moksa. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah kekalahannya, Ketut Wijaya memilih menjadi seorang pertapa. Setelah kekalahan Ketut Wijaya, kerajaan Wengker menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Airlangga. Namun, kerajaan ini tidak sepenuhnya hilang. Pada tahun 1078 Masehi, seorang raja bernama Prabu Jaka Bagus, atau Sri Darasakan, memerintah Wengker. Kerajaan ini diperkirakan terletak di utara Gunung Gajah, di desa Bangsalan, kecamatan Sambit, Ponorogo. Prabu Jaka Bagus dikenal memiliki kesaktian luar biasa dan menjadi Raja Waro pertama, yaitu pria agung yang dihormati. Sebagai bagian dari tradisi uniknya, ia memilih untuk tidak menikah, melainkan memelihara laki-laki muda yang disebut Gemblak sebagai penggantinya. Cerita tentang kerajaan Wengker menggambarkan masa lalu yang penuh liku, dengan penguasa-penguasa tangguh dan persaingan kekuasaan yang tak henti-hentinya. Selama masa pemerintahan Raja Airlangga, wilayah kerajaan Wengker dikenal sebagai tempat yang damai, bebas dari konflik dan peperangan. Kondisi ini menjadikan Wengker sebuah daerah yang aman dan tentram. Saat Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua kerajaan, yaitu Kediri, Daha, dan Jenggala, Panjalu. Perang saudara kemudian terjadi di antara kedua kerajaan tersebut. Dalam kondisi politik yang tidak stabil ini, Wengker mengambil kesempatan untuk memperkuat posisinya. Hingga berdirinya kerajaan Majapahit, nama Wengker tetap eksis. Bahkan terjalin hubungan baik antara kedua kerajaan. Pada masa Majapahit, Wengker dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Kudamerta, atau yang dikenal dengan gelar Wijaya Rajasa. Dalam kitab Nagara Kretagama, nama Wijaya Rajasa disebut sebagai tokoh penting. Pria Haji Sang Umum Wengker Bangunhyang Upandra Nurunarpari Wijaya Rajasano Pasaman Parama Ajnotama, yang berarti ia adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Wengker. Ia juga menikah dengan Bredaha, yang adalah adik dari Tribuana Tunggadewi. Dengan demikian, Wijaya Rajasa menjadi menantu dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Selain perannya sebagai Raja Wengker, Wijaya Rajasa juga memiliki pengaruh besar di Majapahit. Ia merupakan salah satu dari 8 tokoh penting yang diundang saat pengangkatan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi. Selain itu, ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Sabta Prabu, serta Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1351 Masehi. Salah satu tindakan tegasnya adalah memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Gajah Mada dalam peristiwa Bubar, yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Majapahit. Putri Wijaya Rajasa, Susuma Dewi, Padukasori, kemudian menikah dengan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1357 Masehi. Setelah rencana pernikahan politik antara Hayam Wuruk dan Putri Pajajaran gagal karena peristiwa tragis di Bubar. Pernikahan ini mengikat hubungan antara keluarga kerajaan Wengker dan Majapahit, karena Ibu Susuma Dewi adalah adik dari Tribuana Tunggadewi, Ibu Hayam Wuruk. Hubungan ini menjadikan Hayam Wuruk dan Susuma Dewi sama-sama cucu dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Beberapa sejarawan, termasuk Dr. N.J. Krop, mencatat bahwa perjalanan menuju Wengker sering disamakan dengan perjalanan ke Bubat, tempat terjadinya Perang Bubat yang menjadi salah satu cara Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya melalui pernikahan politik. Meskipun Wengker berada di bawah kekuasaan Majapahit, kekuatan Wengker pada masa itu tetap dianggap signifikan dan dihormati oleh Majapahit. Namun, peran Wijaya Rajasa lebih banyak terlihat di Majapahit dibandingkan di kerajaan Wengker sendiri. Pusat pemerintahan Wengker pada masa ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Sambit, Ponorogo. Wijaya Rajasa wafat pada tahun 1310 Saka dan dimakamkan di Manar dengan nama Wisnu Bhawano. Setelah masa kepemimpinan Wijaya Rajasa, kerajaan Wengker dipimpin oleh Dyah Surya Wikrama Girisha Wardana, putra dari Dyah Kertawijaya.
Ia mulai memimpin Wengker ketika ayahnya masih menjadi Raja Majapahit pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Setelah